Maraknya perilaku korupsi yang dilakukan oleh para politisi dalam ruang politik sungguh mencemaskan masa depan demokrasi. Demokrasi yang seharusnya diselenggarakan untuk kepentingan rakyat justru dibajak oleh politisi korup. Hal ini berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap politisi yang makin menurun akhir-akhir ini. Hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia atas tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sejumlah lembaga menempatkan DPR dan partai politik pada urutan paling rendah. DPR hanya mencapai 52,6% dan parpol hanya 47,8%. Survei nasional yang dilakukan sejak tanggal 1 sampai 3 Februari 2021 itu menempatkan lembaga TNI dengan tingkat kepercayaan tertinggi yakni mencapai 89,9%. Angka ini tentu sangat mencemaskan. Pasalnya, lembaga DPR yang seharusnya menjadi corong aspirasi rakyat justru menoreh angka di nomor buntut. DPR yang seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat justru kehilangan kepercayaan dari rakyat pemilih itu sendiri. Tak hanya di Indonesia, jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa kepercayaan pada politisi telah menurun dengan cepat di masyarakat barat. Para pemilih yang tidak puas merasa partai-partai besar malah memperjuangkan kepentingan pribadi dan bersekongkol dengan bisnis-bisnis besar. Sebagai rakyat, tentu kita menginginkan DPR yang jujur, bersih, dan mampu mendengarkan serta menyampaikan aspirasi kita. Namun di tengah rendahnya kepercayaan terhadap lembaga DPR, harapan itu terancam putus di tengah jalan. Melihat fenomena ini, para perancang teknologi mengusulkan ide yang tergolong progresif. Jika memang para politisi sudah kehilangan kepercayaan, bagaimana jika peran DPR digantikan oleh robot pintar? Eits, jangan anggap remeh dulu. Robot pintar yang dimaksud adalah robot yang sudah disusupi dengan kecerdasan buatan. Algoritmanya dirancang untuk berpikir secara logis dan sistematis tanpa ada kepentingan pribadi. Apalagi jika melihat komposisi DPR RI saat ini, yang mana 55% dari kalangan pengusaha tentu saja tak luput dari kepentingan bisnis mereka. Robot ini tidak hanya mampu mendengarkan aspirasi secara jernih, tetapi juga mampu mengolah data masalah rakyat menjadi kebijakan yang benar-benar tepat sasaran. Masa depan seperti ini memang masih menjadi bahan fiksi ilmiah selama beberapa dekade. Tapi bisakah itu dilakukan? Dan jika demikian, haruskah anggota DPR di Senayan yang sering ngantuk saat sidang digantikan oleh robot cerdas? Pro kontra tentang robot parlemen ini memang belum terasa di Indonesia. Namun jika Anda sedikit menengok kemajuan teknologi di Inggris, hawa perdebatan semakin terasa panas. Hal itu mencuat ketika untuk pertama kalinya sebuah robot berpartisipasi dalam sebuah sidang parlemen di Inggris. Robot bernama Pepper yang dikembangkan SoftBank Robotics Jepang ini menunjukkan kebolehannya merancang kebijakan politik. Melansir laman media Inggris, Metro, dan The Guardian, robot berbentuk humanoid itu lengkap dengan sepasang tangan dan 4 buah mikrofon serta 2 kamera beresolusi HD. Tak hanya itu, Pepper juga dilengkapi layar sentuh yang terpasang di dadanya. Di sidang parlemen, Pepper ikut terlibat dalam sebuah penelitian bersama para mahasiswa dari Middlesex University London. Kehadiran Pepper dalam sidang parlemen pun bukan mencari sensasi semata, karena ia mampu merespons pertanyaan setiap anggota parlemen yang hadir. Japanese government in the Horizon 2020 research program. Kerecis is developing the world's first culturally aware robots aimed at assisting and caring for the elderly. Assistive, intelligent robots for older people could relieve pressure. Sebelumnya, anggota pemerintah Inggris memang telah menyatakan antusias mereka untuk mengintegrasikan robotika ke dalam layanan DPR. Tak hanya itu, dalam sebuah seminar di Luxembourg beberapa waktu lalu, robot hadir sebagai narasumber utama. Pada momen itu, robot adalah tamu kehormatan yang menjelaskan tentang pembuatan aturan dan hukum untuk mengatur penggunaannya. Ide ini sempat didukung oleh Uni Eropa yang menyarankan agar robot diberi semacam kepribadian digital sehingga lebih peka dalam memahami masalah manusia. Namun pada bulan April 2017, sebanyak 156 ahli kecerdasan buatan yang mewakili 14 negara Eropa, termasuk ilmuwan komputer dan profesor hukum, menulis surat kepada Komisi Eropa. Isinya, mereka memperingatkan dampak negatif dari penggunaan robot. Mereka menilai langkah itu tidak pantas secara hukum dan etika. Terlepas dari pro kontra semacam itu, sebuah makalah baru-baru ini sebagaimana dikutip oleh The Conversation memamerkan sistem robotik yang secara otomatis menulis pidato politik. Beberapa dari pidato ini bahkan sulit dibedakan, mana pidato buatan manusia dan mana yang dibuat mesin.
Penggunaan kecerdasan buatan juga sudah menyasar ke ranah-ranah penting kebijakan seperti perencanaan kota, mitigasi banjir, perbankan, polisi robot, dan lain-lain. Kehadiran robot tentu bisa merampingkan birokrasi dan lebih menghemat anggaran negara. Ilmupedia.id membayangkan jika kita memiliki parlemen yang penuh dengan robot, tentu kita masih membutuhkan sebuah badan yang dikelola oleh manusia. Namun, manusia hanya bertugas menentukan standar etika untuk diprogram ke dalam robot tersebut. Ilmupedia.id juga membayangkan jika saja ide ini diterima, barangkali kita memulainya dengan menciptakan sebuah fraksi non-partai di DPR RI, namanya Fraksi Robot. Tugasnya kita batasi dulu. Fraksi robot hanya bertugas untuk merekam sebuah keluh kesah rakyat Indonesia yang diposting di media sosial. Lalu dengan kecerdasan buatannya itu, fraksi robot mengolah data-data itu untuk menjadi rujukan kebijakan. Bagaimana? Sampai di sini apakah Anda setuju? Jika setuju atau keberatan, silakan memberikan tanggapan di kolom komentar. Halo teman-teman, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya. Melalui channel ini, kamu akan mendapatkan banyak sekali informasi menarik yang dapat menambah wawasan kamu. Ilmupedia.id akan menyajikan beragam ulasan pilihan berupa topik yang sedang hangat, peristiwa unik, berita, review buku atau film, dan tips-tips jitu yang dapat membantu kamu merayakan kehidupan. Oh ya, satu lagi, lewat channel ini sesuatu yang berat dan sulit akan lebih mudah dimengerti karena kami menarasikannya dalam bahasa yang sederhana. Video-video ilustrasinya juga dapat membantu kamu lebih cepat memahami sesuatu. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman? Ayo dukung kami dengan subscribe, komen, dan bagikan. Terima kasih.